berpisah. Banyak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya sebagai ibu rumah tangga dan penggemar memasak. Di sini saya akan mau berbagi cerita kepada teman-teman semua. Kenapa mereka sampai berpisah? Ada pasangan suami istri yang awalnya pernikahan mereka itu aman-aman saja, tapi samalah seperti dengan pernikahan keluarga pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, setiap hari sang istri ini selalu memasakkan masakan untuk sang suami dengan masakan yang sama. Karena kebetulan istri ini sangat cantik dan juga punya pendidikan. Sang suami pun sangat sayang sama istrinya. Tapi karena setiap hari masakan yang dimasakin sama sang istri itu terus, kebetulan sang suami punya ide untuk meminta masakan kesukaannya untuk dimasakan sama sang istri. Tapi karena sang istri tak bisa memasak, ya akhirnya sang istri memasakkan masakan yang sama lagi. Sang suami akhirnya bertanya, kenapa kamu sampai memasak ini terus, nggak pernah berganti, telur dadar terus. Jadi disitulah timbul permasalahan. Nah, disitulah permasalahan keluarga kecil mereka akhirnya sampai berpisah. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan tinggi sekalipun cantik belum tentu membuat sang suami itu bahagia. Karena pada dasarnya kita sebagai perempuan, khususnya ibu-ibu, pasti sang suami kepengen disayang sama istrinya. Jadi ada kalanya sang suami itu bosan makanan yang itu-itu aja. Apalagi kalau makanannya itu monoton hari-hari, telur dadar terus. Jadi sang suami ingin memasak dan ingin mencicipi makanan itu dari tangan istrinya sendiri. Bagaimana rasanya masakan dari istri saya? Sekalipun kita cantik, sekalipun kita punya pendidikan yang tinggi, luar biasa, tapi memang kalau kodrat kita udah nyampe di rumah, tetaplah seorang istri, tetaplah seorang ibu bagi anak-anak kita. Jadi nggak ada salahnya kita untuk belajar, mencoba apakah yang disukain sama suami kita. Paling tidak, walaupun tidak istimewa ya, cukup sederhana, contohnya pecel lele. Kita bisa memasak sambal terasi. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kita betul-betul menikmati apa yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga, contohnya memasak, pasti hati kita bahagia. Di samping itu juga suami sangat sayang sama kita sebagai istri. Jadi mulai sekarang cobalah kita untuk belajar dan mencari tahu, karena zaman sekarang ini nggak ada yang susah dan nggak ada yang sulit. Contohnya kita tengok di Google atau di YouTube, di situ banyak sekali resep-resep masakan yang bisa kita praktekkan di rumah untuk sang suami atau anak tercinta. Karena kalau seandainya apa yang kita masak dinikmati sama suami, kalau mereka senang, hati kita pun bahagia. Masya Allah, kalau seandainya semua istri di luar sana seperti itu, menyadari kodratnya sebagai perempuan itu tetap ibu rumah tangga, mungkin nggak banyak terjadi perceraian di saat ini. Tapi ya nyatanya nggak ada yang sama dengan yang saya sampaikan ini. Contohnya kayak artis-artis banyak sekali baru menikah berapa bulan mereka udah berpisah. Mungkin faktor lain bisa aja juga yang membuat mereka berpisah. Cuman kadang-kadang kan kodrat kita sebagai istri tetap aja di bawah sang suami, karena suami itu adalah pemimpin keluarga. Jadi otomatis apapun kata suami, selagi suami tidak menyuruh kita ke maksiat, kita wajib untuk mematuhi sang suami. Sekalipun kita udah superhero di luar, tetap aja kita ibu dan istri di rumah. Jadi mulai dari hal yang kecil kita harus pandai, harus bisa menghargai suami. Contohnya kayak memasakkan suami, atau seandainya suami minta
apa yang dia pengen, kita belajar. Paling tidak kita berusaha dulu. Sekalipun tidak hasilnya tidak 100% seperti yang diminta suami, tapi kita punya usaha. Yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi usahanya. Begitu juga dengan kita. Kalau seandainya kita punya keinginan, ada gunung yang tinggi, ada lautan yang dalam, asalkan kita mau berusaha. Yang penting intinya usaha. Jadi di sini saya mau tanya sama teman-teman, ada nggak teman-teman yang sering masak atau yang suka masak? Iya. Silakan Bu, Ibu biasa suka masak apa? Suka masak sih. Oh iya, Masya Allah ya Bu ya. Kalau seandainya masakan kita dinikmati sama suami, kalau suami senang, anak-anak senang, wah kita juga lebih senang lagi, bahagia sekali rasanya. Terima kasih ya Bu atas pertanyaan. Dan sekarang silakan untuk Mbak yang cantik. Lebih ke masakan Betawi kayak ikan, sop. Oh iya. Itu juga masakan yang praktis tapi enak, Masya Allah. Dimakan pakai nasi hangat, oh Masya Allah sekali. Ya udah, sekarang saya lanjutin pembahasan yang tadi. Itu faktor yang membuat sekarang orang ibu-ibu khususnya jarang masak itu. Yang pertama karena sibuk bekerja, jadi mereka lebih banyak membeli online karena praktis. Di samping itu mungkin karena nggak sempat, jadi solusinya kita pagi-pagi kalau yang saya tengok ya di sekeliling tempat tinggal saya punya tetangga, mereka kebetulan suami istri bekerja. Jadi pagi-pagi diusahakan masak yang praktis-praktis saja. Contohnya kayak telur dadar atau tumis sayur. Ya pokoknya yang nggak memakan waktu lama. Tapi mereka masih bisa menikmati apa yang mereka masak pagi itu untuk mau berangkat bekerja. Jadi intinya sekarang bagi kita kaum perempuan, khususnya ibu-ibu, tapi saya juga mengajak kepada yang muda-muda, nggak ada salahnya kok kita belajar. Karena memasak itu kalau seandainya kita betul-betul menikmati, Masya Allah menyenangkan kok. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Intinya ada kemauan, pasti ada jalan. Kita harus belajar karena semuanya kita ini lahir kan nggak mungkin pintar semua, iya kan? Pasti kita dari nol dulu. Begitu juga dengan kita, nggak mungkin lahir langsung lari-lari. Pasti kita dari nol dulu, ya menangis, digendong, terus berjalan. Nah begitu juga kita. Pasti kita ya intinya seperti anak sekolah, ada TK, ada kelas 1, ada kelas 2. Begitu juga dengan kita. Nggak semua orang pandai memasak itu. Tapi yang penting kita mau, ada keinginan untuk belajar. Karena sekarang ini gampang loh, kayak anak-anak muda seperti mbak-mbak yang cantik ini bisa ditengok di YouTube, bisa tengok di Google. Apa yang kita mau di situ udah ada resepnya. Apa yang kita mau masak, masakan apa, sampai tuntas ada di situ semuanya. Jadi marilah semua teman-teman di sini mulai sekarang kita belajar memasak. Karena memasak itu membuat kita bahagia, apalagi suami tercinta. Kalau suami sayang sama kita, kita pun bahagia. Dunia akhirat insya Allah ada di tangan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khusus untuk diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.